Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Tuyul Online TV dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya keren banget untuk disimak ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Perfume The Story of a Murder yang rilis pada tahun 2006. Oke, mending kita langsung masuk saja ke ceritanya. Film ini dimulai dengan adegan di mana seorang pemuda yang akan dihukum di depan banyak warga. Film ini berlatar belakang di negara Prancis pada zaman dahulu kala, dan kita akan berfokus pada pemuda yang akan divonis ini. Kita panggil saja namanya Subla. Setelah hakim membacakan vonis di depan ribuan orang, film pun dimulai. Kisahnya dimulai dengan adegan keadaan pasar yang sangat busuk, yaitu pasar ikan yang berada di Prancis. Kemudian film memperlihatkan seorang perempuan penjual ikan yang sedang hamil. Dan tak lama kemudian dia pun melahirkan. Si perempuan ini masuk ke bawah meja dan dia melahirkan anaknya di situ. Anaknya pun tidak diambil tetapi malah dibuang bersama dengan usus-usus ikan. Perlu kalian ketahui perempuan ini sudah yang kelima kalinya melahirkan anaknya di bawah meja ikan dan selalu berakhir meninggoy. Namun, kali ini anak yang kelima yaitu Subla, dia masih hidup dan menangis sekeras-kerasnya, hingga membuat orang di sekitar mencari suara bayi tersebut. Ketika salah seorang menemukan bayi tersebut, perempuan itu kabur dan beruntung ada seseorang yang melihatnya. Lalu si perempuan itu pun ditangkap oleh polisi karena kesalahan tersebut. Kemudian perempuan itu dihukum dan digantung. Sementara itu si bayi dimasukkan ke panti asuhan oleh pemerintah setempat. Kemudian si bayi Subla pun tinggal di panti asuhan. Terlihat suasana panti yang sangat kumuh dan dijaga oleh seorang perempuan, yang kita panggil saja Madam Kusmini. Madam Kusmini ini adalah orang yang sangat kejam, dan dia suka berbisnis anak-anak di panti asuhannya untuk dijadikan pembantu yang dipaksa untuk menjadi kerja rodi. Singkat cerita, si bayi yang berumur 5 tahun namun belum bisa berbicara, tetapi dia memiliki kelebihan, yaitu indera penciumannya yang sangat tajam. Dia mencium aroma wangi atau busuk dari jarak jauh. Dia pun mencium semua hal yang ada di sekelilingnya. Bahkan air di sungai pun bisa dia cium. Pada usia 13 tahun, Kusmini menjual Subla ke tempat produksi kulit. Subla pun langsung bekerja di tempat tersebut. Dan ketika Kusmini pulang, dia dirampok dan dibikin meninggoy. Subla pun melanjutkan pekerjaannya dengan sangat tekun. Hingga pada akhirnya suatu hari Subla disuruh ke kota bersama dengan majikannya untuk mengantarkan kulit hasil samakannya. Di kota tersebut dia pun mencium banyak aroma yang belum pernah ia cium sebelumnya. Ia juga mencium parfum dan merasa heran serta nyaman dengan aroma wangi tersebut. Subla pun mengintip ke toko parfum dan mencium aromanya meskipun hanya dari luar. Ketika ia mengintip, ia mencium lagi aroma yang membuatnya tidak bisa berhenti untuk menciumnya. Ternyata itu adalah aroma gadis perawan. Subla pun mengikuti langkah gadis tersebut. Gadis itu kaget melihat Subla kemudian berlari. Namun Subla tetap mengikutinya karena mempunyai indera penciuman yang jaraknya sangat jauh. Akhirnya Subla berhasil menemukan gadis tersebut dan Subla muncul secara tiba-tiba dari belakang gadis tersebut sambil mengendus dan mencium aromanya. Gadis itu kaget dan berteriak. Subla membuka mulut gadis tersebut dengan tangannya. Secara tidak sengaja gadis itu meninggoy akibat bekapan Subla. Subla pun kaget, lalu Subla malah membuka baju gadis tersebut dan menciumi aroma tubuhnya sampai Subla merasa puas. Singkat cerita, adegan memperlihatkan seorang ahli parfum yang tidak lagi sesukses masa lalunya. Dia sedang kebingungan karena banyak ahli parfum yang berdatangan ke kota ini dengan berbagai macam jenis parfum terbaru. Ahli parfum ini kita panggil saja Mas Joko. Terlihat toko Mas Joko yang sangat sepi dari pelanggan karena kalah saing dengan toko-toko lainnya. Perlu kalian ketahui, rumah dan toko Mas Joko ini masih berada dalam satu gedung yang terletak tepat di atas jembatan besar. Terlihat Mas Joko yang sedang mencatat bahan-bahan parfum dari tetangganya yang sedang viral. Namun Mas Joko sangat kebingungan hingga akhirnya dia ketiduran. Mas Joko terbangun dari tidurnya oleh suara bel. Subla terlihat mengantarkan kulit hasil samakannya kepada Mas Joko. Subla pun disuruh masuk ke ruangan Mas Joko. Setelah masuk, Subla menyadari bahwa Mas Joko adalah seorang ahli parfum. Subla pun bertanya, apakah kamu ingin membuat wangi kulit ini? Mas Joko menjawab iya.
Kemudian Subla kembali bertanya, apakah menggunakan bahan parfum Hello Kitty yang lagi viral di Alfamart? Mas Joko dengan tegas menjawab, tentu tidak bodoh, masa saya harus memakai parfum buatan Alfamart? Kemudian Subla menjawab lagi, tapi kening, hidung, dan tanganmu tercium bau parfum Hello Kitty dari Alfamart. Subla kemudian menunjukkan bahan-bahan parfum yang lagi viral tersebut kepada Mas Joko. Terlihat Mas Joko tidak mau kalah, dia merasa pengalamannya jauh lebih hebat. Lalu Subla berkata, tapi aku bisa membuat parfum Hello Kitty buatan Alfamart yang lagi viral tersebut. Mas Joko agak kesal terhadap Subla, namun dia memberikan kesempatan kepada Subla untuk membuat racikannya sendiri. Mas Joko sempat heran dan kesal karena Subla tidak menggunakan cairan-cairan miliknya. Namun setelah Subla selesai, Mas Joko mencoba parfum yang dibuatnya. Dia terkejut karena Subla berhasil membuat parfum Hello Kitty yang lagi viral tersebut. Subla berkata bahwa dia bisa membuat parfum yang jauh lebih baik dari parfum Hello Kitty. Subla langsung mengambil bahan-bahan dan membuat parfum yang lebih hebat dari parfum Hello Kitty. Setelah selesai, Mas Joko enggan untuk menguji parfum Subla dan justru menyuruhnya untuk pulang. Ketika Subla pulang, dia meminta untuk bekerja di tempat Mas Joko. Namun, Mas Joko meminta diberi waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Setelah Subla pulang, Mas Joko mencoba parfum yang dibuat oleh Subla. Dia sangat menikmati aroma tersebut, seakan-akan sedang berada di surga. Kemudian adegan berganti ke Mas Joko yang pergi ke tempat produksi kulit untuk membeli Subla. Mas Joko membeli Subla dengan harga yang relatif sangat mahal. Dan akhirnya Subla pun bekerja di tempat Mas Joko. Tidak membutuhkan waktu yang lama, toko Mas Joko pun dikerumuni pelanggan dari setiap pelosok kota. Dan Mas Joko pun kembali ke masa suksesnya. Suatu hari, Subla pun bertanya kepada Mas Joko. Dia ingin mempertahankan bau parfum buatannya, tetapi Mas Joko menyuruhnya untuk pergi ke kota Gres. Dan Subla pun langsung meminta izin ke Mas Joko untuk pergi ke kota Gres tersebut. Sebelum Subla pergi, Mas Joko menyuruh Subla untuk menulis semua racikan parfum terwangi di bukunya. Lalu kemudian Subla pun pergi. Setelah pergi, terlihat Mas Joko sangat bahagia karena mendapat banyak resep parfum dari Subla di bukunya. Mas Joko pun tertidur selama-lamanya alias meninggoy. Karena rumah yang ia tinggali di atas air atau jembatan roboh dan tenggelam. Subla pun berjalan melewati hutan, gunung, dan bukit untuk mencapai kota Gres. Singkat cerita, setelah itu ia bekerja di tempat perkebunan bunga. Seperti biasa, dia selalu tekun dalam bekerja. Malam hari terlihat sepasang pekerja, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan si cowok mengajak adu bagong kepada si cewek, tetapi si cewek tidak menganggapnya untuk serius. Namun si cewek memutuskan untuk naik ke atas menggunakan tangga bambu. Ketika si cowok mengejar ikut naik, si cewek malah mendorong tangga tersebut hingga si cowok terjatuh. Meskipun di bawahnya ada jerami, si cowok merasa kesakitan dan marah. Ia pun pergi meninggalkan si cewek yang terjebak di atas. Kemudian si cewek didatangi oleh si Subla, dan si Subla pun membuat si cewek itu meninggoy. Mayat si cewek kemudian dimasukkan ke dalam tabung yang biasa digunakan untuk membuat parfum. Namun Subla gagal mendapatkan aroma wanita dengan cara tersebut. Kemudian adegan pun berganti ke Subla yang menyewa mbak-mbak penjual sorabi. Ketika di kamar, dia tidak menyentuh mbak-mbak tersebut untuk adu bagong. Tetapi dia hanya ingin memeras baunya menggunakan cairan lemak binatang yang sudah ia siapkan. Si mbak-mbak pun heran dan ketakutan. Dengan terpaksa, Subla malah membuatnya meninggoy. Dia mengoleskan lemak binatang ke tubuh si mbak-mbak tersebut, lalu mengambil kembali lemak tersebut dengan mengeringkannya menggunakan alat. Lalu dia pun mengolah lemak tersebut menjadi parfum. Percobaan pertama pun berhasil, tapi itu belum cukup. Dia membutuhkan tubuh wanita lainnya untuk dicampur menjadi satu. Totalnya, dia membutuhkan 13 wanita untuk diambil aromanya menggunakan lemak binatang tersebut. Subla terus memburu para wanita, dan kemudian seperti biasa mengoleskan lemak binatang ke tubuh para wanita tersebut. Hingga akhirnya, kasusnya pun terdengar oleh para petinggi negara, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Hingga pada akhirnya, Subla telah berhasil mengumpulkan 12 aroma dari para gadis cantik yang ia buru. Dan aroma terakhir yang dimasukkan ke dalam botol yang ke-13. Dia pun mengincar anak raja. Subla sengaja menciptakan alibi dengan pura-pura tertangkap di luar kota Gres. Meskipun sebenarnya itu dilakukan agar warga yang panik menjadi tenang kembali. Di gereja, sang pendeta pun sangat senang mendengar berita tersebut. Namun di sisi lain, raja tidak percaya dengan kabar tersebut. Adegan pun berganti ke pesta. Terlihat kebahagiaan penduduk yang menganggap kasus itu sudah berakhir. Padahal Subla masih ada dan terus mengincar anak raja.
Sang raja sangat khawatir terhadap anak satu-satunya. Karena kekhawatirannya tersebut, sang raja memutuskan untuk pergi dari kota Grace untuk mengamankan putrinya. Dia pun berangkat menggunakan kuda bersama dengan pengawalnya. Si Subla pun menyadari kepergian sang raja. Dia pun mengikutinya. Sang raja dan anaknya pun pergi ke jalur yang berbeda dan berhenti di suatu penginapan. Namun, karena indera penciuman Subla yang sangat tajam, dia terus berjalan mengikuti arah di mana putri raja berada. Di adegan lain, bukti-bukti kasus yang dilakukan oleh Subla mulai terbongkar, dan semua mengetahui bahwa Subla adalah pelaku dari kasus tersebut. Raja dan anaknya beristirahat di penginapan. Pada malam harinya, Sublat seperti biasa menyusup ke penginapan dan menemukan kamar anaknya raja. Dia membuat anaknya raja meninggoy dan mengoleskan lemak binatang untuk dijadikan minyak seperti biasa yang dilakukannya. Keesokan harinya, saat sang raja masuk ke kamar anaknya, dia menemukan anaknya telah meninggal dunia. Raja pun sangat terkejut dan syok melihat kejadian tersebut. Adegan kemudian berpindah ke Subla yang sedang mencampurkan parfum terakhirnya ke dalam semua botol parfum yang ada, sehingga parfum Subla menjadi sempurna. Tapi tak lama setelah Subla menyampurkan parfum tersebut, polisi datang dan mengepungnya. Untungnya, parfum yang terakhir sudah ia campurkan. Subla pun ditangkap dan disiksa terlebih dahulu oleh pemerintah. Kakinya diikat ke atas dan ditenggelamkan ke dalam air sambil diinterogasi oleh sang raja. Adegan pun berganti ke orang-orang yang sedang berkerumun di tempat di mana Subla akan dieksekusi oleh Algojo. Subla dikurung di dalam sel, dan ketika ia mendengar penjaga yang masuk, ia mengambil parfum yang ia sembunyikan di bawah batu. Ketika dia diseret dan dipukuli, dia membuka parfum tersebut dan penjaga pun semua terhipnotis. Lalu Subla pun malah dibawa memakai kereta kencana bak seorang raja ke tempat eksekusinya. Semua orang pun kaget, mengapa pidana mati itu malah seperti seorang raja. Dan ketika sampai, semua orang hanya terdiam melihat Subla. Subla naik ke atas mimbar, tempat di mana Algojo sudah siap untuk mengeksekusinya. Tetapi karena efek parfum tersebut, semua diam dan tersenyum kepada si Subla. Algojo pun tak sanggup memukul si Subla. Lalu Subla pun meneteskan parfum ke sapu tangan yang ia bawa. Lalu dikibas-kibaskan ke hadapan semua orang. Semua orang pun terhipnotis oleh parfum tersebut. Bahkan sang pendeta dari gereja yang hadir di situ menyebut kalau Subla ini adalah malaikat, bukan manusia. Semua orang pun sangat riang dan gembira, bak merasakan cinta yang berbunga-bunga. Hingga semua orang yang berada di situ berhubungan secara berjamaah. Lalu adegan pun berganti memperlihatkan semua orang yang baru tersadar dari hipnotis parfum si Subla. Mereka pun heran dengan apa yang terjadi, bahkan semua orang tidak ada yang menyadari hal tersebut. Kemudian polisi pun menangkap mandor di tempat kerja si Subla, karena ia dianggap sebagai tersangka, dan semua bukti kejahatan yang sudah dilakukan terdapat di tempat kerja tersebut. Si mandor pun dihukum mati. Selanjutnya adegan beralih ke si Subla yang sedang berjalan meninggalkan kota Grace dengan parfumnya. Dia menuju kampung kelahirannya yaitu Paris. Setibanya di Paris, dia melihat banyak orang yang sedang menghangatkan badannya dengan api di pinggir jalan. Tanpa diketahui maksudnya, dia pun memakai semua parfum tersebut ke seluruh tubuhnya. Bahkan dia menumpahkan parfum tersebut ke kepalanya. Dia pun dihampiri oleh warganya dan dia pun menghilang entah kemana. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe.